3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali berjumpa dengan saya Nurwastuti Setiawati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Saptosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita berjumpa pada koneksi antar materi modul 2.1 dengan tema pembahasan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai terlebih dahulu dari definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi peserta didik dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, setiap guru mesti mengenal siswanya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka, sehingga diperlukan pemahaman secara menyeluruh pula mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memaksimalkan potensi belajar mereka. Lalu bagaimanakah cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar guru dapat mengakomodir perbedaan-perbedaan individu setiap peserta didik yang diampunya? Agar dapat melaksanakan dan merancang pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru terlebih dahulu harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang rasa ingin tahu dan partisipasi murid. Yang keempat, membangun manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan asesmen atau penilaian berkelanjutan. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya terkait dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru juga harus memahami tentang 1. Readiness atau kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. Yang ketiga, gaya belajar murid. Readiness atau kesiapan belajar yaitu sebelum KBM dimulai, semestinya guru mengecek kemampuan prasyarat atau modalitas pengetahuan awal murid tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, readiness ini juga dapat berfungsi untuk mengetahui posisi kemampuan awal murid terhadap materi. Yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keinginan yang benar-benar ingin dilakukan dengan dorongan motivasi oleh setiap murid. Dan minat belajar setiap murid pasti berbeda-beda. Adapun tentang profil belajar murid yang harus diketahui oleh seorang guru antara lain menyangkut tentang lingkungan, budaya, maupun gaya belajar setiap murid. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 unsur yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memilih salah satu atau menggabungkan ketiga diferensiasi tersebut.
Adapun diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami konten materi dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Sedangkan diferensiasi konten dalam hal ini adalah berkaitan dengan materi pembelajaran, konsep, prosedur, atau keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran pada materi yang diajarkan. Dan berikutnya, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, hasil penerapan, maupun hasil pengembangan dari belajar murid terhadap materi. Sampai pada akhir pembahasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, marilah kita simpulkan interkoneksi antar modul baik mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 maupun 2.1. Apakah ada keterkaitan antar modul-modul tersebut? Bapak dan Ibu guru hebat, tentu saja selalu ada keterkaitan dan interkoneksi antar modul pada pelatihan pendidikan guru penggerak. Untuk dapat mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus senantiasa berpihak pada peserta didik, inovatif, mandiri, kolaboratif, serta reflektif sesuai dengan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi guru untuk mewujudkan prakarsa perubahan dan visi guru penggerak di sekolah dengan mengutamakan keberpihakan kepada murid dan menginsersikan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 adalah sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru seharusnya membangun kesepakatan dan keyakinan kelas dengan murid sehingga tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan melahirkan budaya positif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan subscribe agar akun ini terus memproduksi konten-konten yang berfaedah di kemudian hari. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.